Bayangin, ada anak SD yang belum mengerti cara ngatur uang, tapi udah bisa deposit judi online. Dan ada juga bapak-bapak yang baru memulai deposit dengan 10.000, tapi dia bisa kehilangan keluarga. Dan yang lebih parah, ini semua dimulai dengan satu iklan aja. Halo semuanya, saya Habibur Rahman Azmi. Di video ini saya akan membahas fenomena judi online dari perspektif literasi media. Menurut data PPATK, hampir 200.000 anak di bawah usia 19 tahun sudah aktif bertransaksi judi online. Menurut saya, fenomena ini terjadi karena anak-anak sekarang tumbuh di lingkungan digital yang sangat terbuka, tapi belum memiliki kemampuan menyaring informasi dengan baik. Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang paling mudah terpengaruhi oleh media digital karena rasa penasaran mereka sangat tinggi. Mereka seringkali melihat konten-konten judi online yang disamarkan seperti game, giveaway, live streaming, bahkan iklan di media sosial. Banyak platform digital menggunakan algoritma. Jadi, ketika seseorang pernah melihat atau berinteraksi dengan konten tertentu, platform akan terus merekomendasikan konten serupa. Akibatnya, anak-anak bisa terus terpapar judi online tanpa sadar. Selain itu, media digital juga membuat judi online terlihat normal dan menyenangkan. Banyak influencer atau streamer memperlihatkan kemenangan mereka, tapi tidak memperlihatkan kerugiannya. Ini membuat remaja berpikir bahwa judi adalah cara cepat mendapatkan uang. Dalam teori literasi media, khalayak seharusnya mampu menganalisis dan mengevaluasi pesan media. Masalahnya, anak-anak belum memiliki kemampuan berpikir kritis, sehingga mereka lebih mudah percaya pada ilusi yang dibangun media digital. Terus, kenapa usia produktif jadi korban besar judi online? Kelompok usia 30-50 tahun menjadi korban terbesar di judi online karena mereka berada dalam tekanan ekonomi dan tanggung jawab hidup yang lebih tinggi. Dan mereka di usia ini, seorang bisa punya kebutuhan besar seperti biaya keluarga, cicilan rumah, pendidikan anak, dan tuntutan pekerjaan ketika kondisi ekonomi sulit dan banyak orang tergoda mencari jalan instan untuk mendapatkan uang. Nah, judi online hadir menawarkan harapan palsu. Media digital membangun narasi bahwa siapapun bisa kaya hanya dengan modal kecil. Ditambah lagi akses judi online sekarang sangat mudah. Tinggal buka HP, transfer lewat e-wallet, lalu bermain kapan saja. Tidak ada batas ruangan dan waktu. Paparan media digital juga membuat orang terus-menerus melihat iklan atau konten kemenangan judi online. Lama-kelamaan ini bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Dalam teori kultivasi dari George Gardner, media yang dikonsumsi terus-menerus dapat membentuk persepsi realitas seseorang. Jadi kalau orang melihat konten menang besar dan dia mulai percaya bahwa judi memang bisa menjadi solusi ekonomi, dia akan terus percaya akan hal itu. Padahal kenyataannya justru banyak keluarga yang hancur, muncul KDRT bahkan hutang karena adanya kecanduan judi online. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara melindungi diri dari judi online dari perspektif literasi media? Menurut saya, cara paling penting untuk melindungi diri adalah meningkatkan literasi media. Literasi media bukan hanya kemampuan menggunakan internet, tapi kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi isi media. Lalu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari judi online. Yang pertama adalah berpikir kritis terhadap konten digital. Jangan langsung percaya dengan konten yang menjanjikan keuntungan instan. Kita harus sadar bahwa media sering membangun ilusi untuk menarik perhatian dan keuntungan. Yang kedua, membatasi paparan konten negatif. Kalau sering muncul iklan judi online, segera blokir, report, atau batasi akun-akun yang menyebarkan konten tersebut. Yang ketiga, mengelola penggunaan media sosial. Algoritma bekerja berdasarkan kebiasaan kita. Jadi semakin kita sering melihat konten negatif, semakin banyak konten serupa yang muncul. Yang keempat adalah memahami risiko judi online. Kita harus sadar bahwa sistem judi dibuat agar pemain terus kalah secara perlahan. Yang diuntungkan hanyalah platform, bukan pemain. Dan yang terakhir, menguatkan lingkungan sosial media. Keluarga, teman, dan pendidikan juga penting untuk saling mengingatkan dan membangun kesadaran tentang bahayanya judi online. Dan mungkin kalau saya menjadi Menteri Komunikasi di Indonesia, saya tidak hanya fokus memblokir situs judi online, tapi juga memperbaiki ekosistem digital masyarakat dengan beberapa kebijakan yang akan saya buat.
Berikut adalah kebijakan yang akan saya lakukan sebagai Menteri Komunikasi. Yang pertama adalah pemblokiran sistematis dan cepat. Saya akan membuat sistem AI untuk mendeteksi dan memblokir situs-situs judi online termasuk akun promosi di media sosial. Yang kedua adalah pengawasan e-wallet dan transaksi digital. Karena transaksi judi online banyak menggunakan dompet digital, maka kerjasama dengan bank dan fintech harus diperkuat untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Kebijakan ketiga adalah edukasi literasi media nasional. Saya akan mewajibkan pendidikan literasi digital sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, karena menurut saya masalah utama bukan cuma teknologinya, tapi rendahnya kesadaran masyarakat. Dan kebijakan keempat adalah hukuman tegas untuk promotor judi online. Influencer atau kreator yang promosikan judi online harus diberi sanksi tegas karena mereka punya pengaruh besar terhadap masyarakat. Dan mungkin dari kebijakan saya ini tepat karena penanganan judi online tidak bisa hanya memakai pendekatan hukum, harus ada pendekatan edukasi, teknologi, dan sosial secara bersamaan. Jadi, judi online bukan sekedar permainan digital, ia adalah masalah sosial yang memanfaatkan kelemahan manusia lewat media digital. Karena itu, di era internet seperti sekarang, kemampuan paling penting bukan cuma memakai teknologi, tapi juga kemampuan untuk berpikir kritis terhadap apa yang kita lihat di media. Saya Habibur Rahman Azmi, terima kasih.